Hai semuanya, apa kabar hari ini? Teacher berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di dalam pelajaran agama Kristen. Hari ini kita bersyukur kalau kita masih sehat dan kuat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita langsung saja di buku kita, di buku pendidikan agama Kristen atau di buku paket kita. Di sana kita akan masuk atau buka pelajaran 3 dengan tema saling mengasihi anggota keluarga. Sekali lagi, pelajaran 3 saling mengasihi anggota keluarga. Adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran saling mengasihi anggota keluarga ini adalah yang pertama itu supaya kita dapat menyebutkan contoh-contoh saling mengasihi di dalam keluarga. Yang kedua, kita dapat menyebutkan alasan saling mengasihi di dalam keluarga itu apa. Yang ketiga, kita dapat menceritakan salah satu kisah di dalam Alkitab tentang mengasihi di dalam keluarga. Yang keempat, kita dapat menunjukkan sikap saling mengasihi di dalam keluarga. Ya, jadi di pelajaran yang ketiga ini ada bahan Alkitab yang mau kita bahas. Dan dari bahan Alkitab inilah cerita-cerita yang akan teacher sampaikan kepada anak-anak semuanya, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, Kejadian 33 ayat 1 sampai 20, Kejadian pasal 42 sampai pasal 45. Teacher akan membahas yang pertama tentang 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Ayat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 ini anak-anak, kalau anak-anak membuka di dalam Alkitab, di sana menjelaskan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, ya, yaitu saling mengasihi. Dan ketika kita saling mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama. Tuhan mengasihi manusia itu dengan tanpa syarat, ya. Allah mengasihi kita dengan sempurna. Dia menciptakan alam semesta dengan kasih. Dia mati di kayu salib karena kasih. Bahkan dia mengampuni kita dengan kasih. Bahkan dia akan mengadili kita atau menghakimi kita dengan kasih juga. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 ini, kita di sana dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, ya. Nah, anak-anak, mengasihi Allah berarti juga mengasihi sesama kita. Sesama kita itu yang pertama di dalam keluarga. Siapa saja di dalam keluarga yang perlu kita kasihi? Ada papa dan mama, abang, kakak, adik, ya. Kalau udah termasuk keluarga besar, yaitu ada paman, bibi, tante, dan yang lainnya yang tinggal mungkin bersama dengan kita. Oke. Nah, anak-anak, kita langsung saja di pelajaran 3 ini kita akan bertemu sebanyak 2 kali pertemuan. Oleh karena itu, teacher akan memadatkan pelajaran kita, ya. Di dalam buku kamu boleh membuka di sana di halaman 26, tidak salah kalau di dalam buku siswa. Di sana diminta anak-anak coba kamu sebutkan dan tuliskan contoh-contoh perbuatan mengasihi anggota keluarga di dalam gambar-gambar hati tersebut, ya. Jadi kamu isi contoh-contoh perbuatan mengasihi anggota keluarga itu seperti apa, ya. Contohnya teacher kasih memberikan satu contoh, yaitu mengasihi di dalam keluarga itu yang pertama adalah dengar-dengaran kepada papa dan mama. Itu adalah salah satu contoh kasih. Sedangkan kepada saudara atau teman-teman, kepada adik atau abang, yaitu tidak berantem. Kalaupun berantem harus memaafkan atau minta maaf kepada abang atau kakak atau adik yang kita mungkin tidak sengaja kita berbuat salah. Nah, anak-anak, di bagian B, part B, mendengarkan cerita. Maukah kamu mendengarkan ceritanya? Ya, karena ceritanya ini sangat panjang, ya. Pernahkah kamu mendengar tokoh Alkitab tentang saling mengasihi di dalam keluarga? Ada 2 di dalam Alkitab di pelajaran kita yang mau teacher bahas hari ini, yang mengasihi di dalam keluarga. Yang pertama, coba kamu buka di dalam bukumu, perhatikan di sana
meneladani tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap saling mengasihi di dalam keluarga. Yang pertama itu mengakui kesalahan. Kejadian 44 ini adalah kisah Yusuf bersama saudara-saudaranya. Wow. Yusuf bersama saudara-saudaranya ini memiliki kisah yang sangat luar biasa tentunya. Yusuf memiliki saudara sebanyak 13. Di antaranya itu 11 laki-laki dan 1 perempuan. Dan adik Yusuf itu bernama Benyamin. Nah, anak-anak, Yusuf adalah anak dari Yakub. Yakub memiliki 10 orang kakak. Teacher akan bacakan siapa saja yang 10 orang kakaknya daripada Yusuf ini. Yang pertama adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, dan Aser. Sedangkan adik daripada Yusuf itu adalah Benyamin. Nah, perempuan itu namanya Dina. Kalau di dalam Alkitab, perempuan itu jarang dihitung, hanya laki-laki, makanya tidak dituliskan nama perempuannya, nama saudaranya, tapi hanya yang laki-laki saja. Oke anak-anak, bagaimana kisah Yusuf dan 10 saudaranya ini? Yakub sangat mengasihi Yusuf. Dia memberikan jubah yang paling indah, dan itu membuat saudara-saudara yang lainnya iri hati kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf suatu saat dia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Setelah dibuang, mereka takut nanti saudara-saudaranya Yusuf ini meninggal. Akhirnya dikeluarkan kembali dari sumur dan dijual kepada orang lain. Akhirnya dia sampai ke tangan Potifar, dan Potifar membeli Yusuf tentunya, ya, dijadikan menjadi budak di rumahnya. Setelah Yusuf berada di rumah Potifar, Yusuf juga menerima pintahan dari istrinya. Dan akhirnya Yusuf ini masuk penjara. Di penjara, dengan singkat cerita saja, Yusuf mendapatkan pertolongan Tuhan. Akhirnya dia bebas, anak-anak. Akhirnya dia menjadi nomor 2 di Mesir setelah raja. Suatu saat terjadilah kelaparan di tanah atau di kampung halaman daripada Yusuf. Yusuf akhirnya, saudara-saudara Yusuf akhirnya datang membeli makanan ke Mesir. Saudara-saudaranya ini tidak mengingat Yusuf itu seperti apa lagi. Mereka berpikir bahwa Yusuf itu sudah mati atau sudah meninggal gitu. Tetapi Yusuf oleh karena pertolongan Tuhan dia masih hidup. Yusuf tentunya masih mengingat saudara-saudaranya, dan ketika melihat Yusuf memiliki hati yang sangat bersukacita, dia menangis ketika melihat saudara-saudaranya. Apalagi ketika saudara-saudaranya yang 10 ini membawa adiknya Benyamin. Wow, itu membuat Yusuf semakin menangis, tidak tertahankan lagi. Akhirnya dia memeluk saudara-saudaranya, dia mengasihi saudara-saudaranya, dia mengampuni saudara-saudaranya. Sedangkan perbuatan saudaranya itu sebenarnya sangat menyakitkan, ya. Dia dibuang, dijual, ya. Bahkan dikatakan dia sudah meninggal, bahkan Yusuf menerima fitnahan. Tetapi Yusuf memiliki cara pandang yang beda, bahwa dia berpikir bahwa itu adalah cara Tuhan mengangkat dia menjadi seorang pemimpin, dan itu benar terjadi. Ya, itu teladan daripada Yusuf yang mau kita ikutin, yaitu Yusuf mampu mengasihi kesalahan atau mengampuni daripada saudara-saudaranya. Nah, kalau kamu lihat di dalam bukumu, dia juga di sana di dalam buku paketmu, bagaimana dia di sana bertemu dengan saudara-saudaranya, ya. Nah, anak-anak, coba ayo kita sekarang melakukan kegiatan ayo mengingat kembali. Tuliskan kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan kepada mama, papa, kakak atau adik di kolom sebelah kiri, dan warnailah tanda dengan senyum jika sudah kamu melakukannya, atau tanda cemberut jika belum mengakuinya. Senyum, cemberut kalau belum mengakuinya, ya. Kalau kamu sudah melakukan, misalnya di sana berbicara kasar kepada mama, kamu melakukannya enggak? Kalau kamu melakukannya berarti cemberut. Tapi kalau kamu tidak melakukannya berarti kamu senyum, ya. Tapi anak-anak teacher pastinya tidak melakukannya. Ya, oke. Nah, oke, kita lanjut lagi tentang kisah saling berbagi. Itu ada di dalam
Kejadian 42, 43 dan pasal 45, bagaimana di sana Yusuf setelah ketemu dengan saudara-saudaranya diajak makan, ya, diajak di rumahnya Yusuf, artinya dihidangkan dengan makanan-makanan yang luar biasa, ada daging, ada buah-buah, ada sayur-sayuran, dan itu luar biasa. Ya, jadi kalau kita mengasihi saudara kita, jangan tanggung-tanggung. Kita harus memberikan yang terbaik bagi mereka sebagai wujud bahwa kita mengasihi mereka. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kita langsung coba di sana ada seperti kuis ya, menemukan jawaban. Ayo teman-teman, temukan apa saja yang dibagikan oleh Yusuf kepada keluarganya dalam kotak dengan menarik garis secara mendatar ataupun menurun ya. Jadi kamu tarik garis di dalam kotak-kotak itu seperti apa ya. Oke anak-anak, kita langsung saja lagi. Ya anak-anak, di halaman 33 coba kamu lihat di sana poin 3, saling memaafkan. Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Di sini teacher minta tolong kepada semua anak-anak membuka Alkitab Kejadian, itu dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20. Tolong kamu baca di sana kisahnya, cerita tentang apa, mengenai siapa, dan apa yang terjadi di sana. Ya, terus kamu buat ceritanya di buku paketmu saja ya, yang ada di seperti buku tulis di halaman 35. Coba kamu tuliskan di sana. Jadi teacher gak menyuruh kamu tentang bagaimana misalnya tuliskan salah satu cerita yang pernah kamu alami tentang saling memaafkan, tapi di sini kamu malah menceritakan kisah tentang yang ada di dalam Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat terus untuk belajar. Bye bye.